Siapa yang mau memimpin doa? Sukarelawan mau memimpin doa? Gibran aja ya, Gibran. Iya, Pak. Oke, Pak Esmet, salam dulu. Baik, kita awali. Pak Esmet buka masker dulu. Baik, kita awali pembelajaran hari ini. Pak Esmet awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Gibran bantu teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Berdoa selesai. Baik, sehat semua ya yang hadir hari ini. Ada Kansa, Rani, Gibran, Garneta, dan Aisyah. Yang lain mungkin lagi on the way untuk Sehat, Pak. gabung ya kita. Ya, alhamdulillah. Kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Kemarin kita akan ulas sedikit saja ya, sekilas saja tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu ini. Nah, terbaca ya, ada dua kata ya yang kaitannya dengan pembelajaran PKN, ada kewajiban dan hak. Ya, ini kalian dituntut untuk memahami artinya, lalu memahami juga contoh-contohnya. Nah, terutama hak dan kewajiban dalam menggunakan energi di rumah. Ya, energi yang ada di rumah apa saja coba? Energi yang ada di rumah yang kemarin kalian sebutkan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Energi yang ada di rumah. Lupa? Listrik. Oke, listrik. Lalu apa lagi? Itu energi yang sering kita gunakan. Ayo, apalagi selain listrik? Selain listrik ada lagi? Perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Oh iya, kompor berarti gas ya energinya. Kalau kita mandi, itu ada juga tuh sumber energi ya untuk kita minum ya. Itu juga menjadi energi ya, sumber-sumber energi. Nah, hak kita ya, hak kita menggunakan energi-energi yang tersedia ya. Kalau kalian sebagai anak-anak tidak menyediakan, tetapi kalian menggunakan ya, yang menyediakan orang tua kalian ya. Hak-hak kalian yang di rumah menggunakan misalnya mengecas HP ya, menggunakan kipas angin, menyolokkan TV ke listrik dan lain sebagainya, itu hak. Lalu kewajibannya apa kalau penggunaan listrik kemarin? Kan kemarin membuat daftar tuh. Kewajibannya apa yuk? Kalau kita menggunakan energi di rumah, kewajiban kita apa? Ada yang tahu? Kewajibannya ayo. Lupa semua ini. Kita juga Jika sudah selesai, langsung dimatikan. Oke, Kansa. Jika sudah selesai menggunakan energi listrik langsung dimatikan. Berarti yang diungkapkan Kansa itu apa artinya? Menggunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Ya, tepat guna. Apa artinya? Kalau ada air keran yang terbuka ya, keluar airnya, kita harus
mematikan itu artinya kita harus berapa? Bertitik. Kewajiban. Iya, kewajiban untuk menutupnya itu namanya berhemat. Ya, hemat energi itu kewajiban kita. Ya, hemat energi itu bisa hemat energi listrik, ya menggunakan listrik dengan secukupnya. Ketika sudah siang ya lampunya dimatikan, ya, atau setelah TV tidak ditonton ya ditonton ya dimatikan. Setelah mengecas handphone colokannya dicabut. Itu salah satu kewajiban kita untuk berhemat energi. Ada lagi untuk penggunaan air misalnya, ya ketika sudah tidak digunakan, misalnya yang biasanya kita yang muslim itu wudhu, ya wudhu kita di keran, setelah tidak digunakan selesai wudhu ya kerannya dimatikan, ya jangan terus-terusan mengalir airnya, ya kalau airnya mengalir terus, kalau yang menggunakan pump ya langganan pump itu tagihannya pasti naik, atau yang menggunakan sumur biasa atau sumur bor ya towernya bisa habis dengan cepat, ya kita kemarin mengisi seperti ini. Nah coba lihat hasil pekerjaannya. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut ini dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama teman-temanmu. Nah, contohnya ini ya Pak Ismet bacakan. Mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Itu hak kita. Lalu kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Nah, ada yang bisa memberi contoh lain? Coba buka bukunya yang bisa memberikan contoh lain tentang hak dan kewajiban. Coba Aisyah, Rani, siapa yang bisa? Kansa? Di tabelnya kemarin kan? Mendapatkan udara saat menggunakan AC kipas angin. Oke. Kewajibannya merawat dengan baik agar tidak cepat rusak, mematikan setelah tidak dipakai lagi. Oke, bagus. Ada lagi? Ini tadi tentang penggunaan AC. Ayo. Rani, Aisyah, Gibran. Ada yang mau memberikan contoh? Oke, tadi yang dikatakan oleh Kansa sudah benar ya. Hak dan kewajiban itu contoh-contohnya. Pak Isma kasih kesempatan, ada yang mau kasih contoh lain? Sepertinya udah nulis semua itu. Ya, dibacakan saja. Aku loh. Oke, coba. Siapa tadi? Sudah? Tidak ada yang mau membacakan lagi? Oke, kalau tidak mau membacakan lagi, kita lanjut di sini. Nah, kemarin ada yang bertanya untuk soal nomor 1. Ya, coba diperhatikan soal nomor 1 itu. Ya, hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5.00 atau jam 04.30 sampai dengan 05.00. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, ini pertanyaannya belum tepat ya. Ya, pertanyaannya ini belum tepat. Bukan pada hari apakah, ya, bukan pada hari apakah. Pertanyaannya lebih ya, berapa lama Ibu menyalakan mesin air? Ya, jadi pertanyaannya itu berapa lama? Jadi jawabannya ada yang tahu itu berapa menit kira-kira? Jam 4.30 sampai dengan 30 menit. 30 menit. Oke. Pintar, 30 menit ya.
Nah, coba lihat lagi. Di nomor 2. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari, sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, lebih lama mana ini? Siang hari. Siang hari, oke. Yang siang hari itu berapa menit atau berapa jam sih? 1 jam. 1 jam. Lalu yang sore hari berapa jam itu? Atau berapa menit? 30 menit. 30 menit. 30 menit. Oke, berarti ya perbandingannya 1 jam dan 30 menit. Nah, lebih lama mana 1 jam sama 30 menit? Ya jelas lebih lama yang 1 jam. Oke. Ya, mudeng ya ada soal-soal cerita seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini kita mengisi tabel ya. Kalau tadi kita kan soal-soal cerita. Ini hanya mengisi tabel di halaman 94 itu. Coba kita cepat saja menjawab. Coba nomor 1 menyiapkan sarapan berapa menit itu? 30 menit. 30 menit ya. 0.45 sampai 06.15. Oke. Yang kedua, perjalanan ke sekolah berapa menit? 25 menit. 25 menit. 25 menit ya. 06.20 sampai 06.45. Oke. Kursus bahasa Inggris 15.30 sampai 17.00 berapa menit? 1 jam Atau 30 berapa jam? 30 menit. 1 jam 30 menit. Oke, sementara ini paling lama ya. Lalu mengerjakan PR 19.30 sampai 21.30 berapa menit? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Oke, mengerjakan PR dan kursus bahasa Inggris sama ya waktunya 1 jam 30 menit. Lalu istirahat malam 21.30 sampai 05.00 berapa jam berapa menit? 7 jam 30 menit. 7 jam 30 menit. Oke, pintar. 7 jam 30 menit. Nah, sekarang tidak selesai sampai sini. Coba lihat pertanyaan di bawahnya. Pada tabel ada 5 kegiatan, manakah yang paling lama? Yang paling lama apa? Istirahat malam. Istirahat Iya, malam. istirahat malam. Lalu lihat lagi. Kegiatan manakah yang paling singkat? Perjalanan ke sekolah. Perjalanan ke sekolah. Oke. Perjalanan ke sekolah tadi hanya membutuhkan waktu 25 menit ya. Itu yang paling cepat. Yang paling lama adalah istirahat malam yang membutuhkan waktu 7 jam 30 menit. Oke. Lanjut ya. Kayaknya bisa semua ini. Nah, ini kita kembali ke soal cerita tetapi ada gambar ya. Kemarin Pak Ismet lihat ada yang digambar, ada yang tidak di halaman 110 kalau di buku tematik ya. Sepertinya sudah pada mengerjakan juga. Coba ini hanya dua soal saja ya karena masih banyak yang belum mengerjakan. Nanti kalau jawabannya dikasih tahu semua nanti teman-teman yang lainnya nggak ada usaha buat mengerjakan. Baik, nomor 1, coba lihat. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, siapa yang bisa menggambarkan ya seperti ini? Nah, lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Jadi seperti ini gambarnya. Ini nomor 1 adalah contohnya. Ya. Nah, setiap kelebihan waktu 30 menit itu pasti jarum panjangnya ada di angka 6. Tetapi ketika jam itu terlihat pas, misalnya jam 3.00, ya jarum panjangnya ada di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 3. Oke, nomor 1 ini sudah ada jawabannya ya. Lihat sekarang nomor 2. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45. Berapa menit nih Benny main layang-layang soal nomor 2? 75 menit.
Oke. 15 menit. 75 menit kalau dijadikan jam berapa? Berapa jam berapa menit? 1 jam 15 menit. Oke, 1 jam 15 Gibran. menit. 1 jam 15 1 menit. jam. Oke, jadi bisa dikonversi atau disamakan ya. 60 menit itu sama dengan 1 jam, 15 menitnya sisanya itu kelebihan 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Oke, sepertinya mudeng semua ini. Oke, sekarang buka di halaman 104 coba. Di buku tematik. Pak Ismet minta Gibran dulu deh baca dari Ayo Membaca. Sudah ketemu Gibran? Oke, silahkan. Ayo membaca. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaan semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikit persediaan bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, pemanfaatan energi angin. Oke, cukup. Coba dilanjutkan Aisyah, bisa melanjutkan? Ya, Pak. Oke, silakan. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas Cukup Aisyah. matahari. Lanjutkan Rani coba. Rani bisa lanjutkan? Oke, silakan. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebenarnya pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ya, cukup Aisyah. Cukup Rani. Lanjutkan, Sa. Terakhir. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB). Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah di lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Oke, terima kasih semuanya sudah membaca dengan baik ya. Sepertinya sudah lancar semua yang hadir di sini membacanya. Oke, kita kemarin terakhir itu adalah membuat gambar dekoratif. Salah satunya ini namanya dekoratif garis bentuk layang-layang ya. Nah, ternyata di halaman berikutnya itu ada lembar kerja ya. Coba dilihat yang layang-layang. Nah, ini Pak Esmet jelaskan juga, itu ada namanya simetri. Nanti kita juga belajar simetri lipat ya. Nah, simetri lipat itu artinya salah satu bagiannya, baik itu sebelah kiri atau sebelah kanan, atau ada juga atas dan bawah, itu sama. Kalau kita perhatikan layang-layang yang di layar ini, antara yang sebelah kiri, ya kalau dari depan sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, baik itu motif, garis, atau bentuknya. Ini juga ada buntutnya sampai sini, ya.
Ada buntutnya sampai sini, ini juga kiri kanan, ini kiri kanan, kiri kanan. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada tuh yang berwarna. Nah, yang berwarna ada yang diwarnai selaras. Selaras itu artinya sama, ya. Misalnya sebelah kiri warnanya oranye, sebelah kanan juga oranye. Ada juga yang diwarnai berbeda. Misalnya ini, ya, di layangan yang sebelah sini, nih. Kelihatannya yang kursornya Pak Ismet jalan-jalan ini. Nah, ini ada yang warna ungu, ini ada yang warna merah tua, ya. Itu. Tetapi bentuknya simetris. Mengapa layang-layang itu harus simetris kiri dan kanan? Ada yang tahu tidak? Kalau dia besar sebelah, kira-kira bisa terbang tidak layang-layangnya? Gibran Tidak. ini tidak, ya. Gibran ini yang sering main layangan. Ya, kenapa kalau besar sebelah, apa yang terjadi pada layang-layang? Kalau diterbangkan, ya. Kalau dulu Pak Ismet masih kecil main layang-layang, kalau dia salah satu bagiannya tidak seimbang, itu akan miring dia ketika ditarik, ya, muter-muter dia. Nah, tidak seimbang. Nah, itulah fungsi simetri itu, ya. Simetri itu artinya keseimbangan, baik itu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, kalau layang-layang itu simetrinya dari kiri dan kanan harus sama bentuk, ya, bentuk polanya. Kalau warna kan tidak berpengaruh, ya. Misalnya layang-layang walau simetri, ya, bentuknya seperti ini, yang sebelah kiri warnanya hijau, yang sebelah kanan warnanya kuning, tetap saja bisa terbang. Ya, tetapi kalau yang kanan itu bentuk sayapnya persegi, yang kiri bentuk sayapnya segitiga, itu dipastikan layang-layangnya akan sulit untuk terbang, ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup, ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Tidak, ya. Ya, informasi tadi, ya, di awal tadi sudah Pak Ismet informasikan. Kita minggu depan itu adalah sepertinya terakhir untuk belajar tema 6, ya. Tema 6 terakhir. Nah, minggu kedua kita akan sudah masuk mid semester. Nah, untuk kelas 3 itu nanti ada beberapa anak yang dipanggil ke sekolah untuk belajar atau melakukan bimbingan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, misalnya kesulitan mengirimkan tugas, ya, kesulitan mengirimkan tugas, HP-nya, pulsanya, jaringannya, itu ada beberapa yang kesulitan. Nah, Pak Ismet lihatnya dari ulangan uji kompetensi di tema 5 kemarin, ya, tema 5 kemarin yang sudah mengerjakan itu sekitar 26 orang. Ya, 25 yang mengerjakan di Google Classroom, ada 1 orang yang mengerjakan di lewat WhatsApp. Nah, berarti kan masih ada 3 atau 4 orang yang bermasalah atau belum mengirimkan tugas. Nanti 4 orang itu akan Pak Ismet WA atau bisa ke sekolah, ya, di setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu bisa ikut belajar bimbingan di sekolah. Nanti Pak Ismet berikan soalnya. Tetapi yang lain nanti tetap daring, ya. Karena fokus pembelajaran bimbingannya difokuskan untuk kelas 1, ya, kelas 1 yang belum bisa membaca dan menulis, dan kelas 6 yang mau mempersiapkan untuk ke jenjang pendidikan SMP. Ya, kemungkinan besar mid semesternya itu nanti kita akan laksanakan minggu kedua di bulan Maret. Ya, minggu kedua di bulan Maret itu sekitar, coba Pak Ismet lihat, sekitar tanggal 8. Ya, sekitar tanggal 8. Nah, nanti jadwal, ya, dibagikan, baik itu di WA ataupun di Classroom, ya, nanti jadwal kita kan untuk yang tema, untuk yang tema itu kita mid semesternya sampai tema 6, jadi tema 5 dan tema 6. Nanti ada 2 jenis soal. Yang pertama itu pilihan ganda, biasa kita kerjakan di Google Form, lalu ada isian yang kita
kerjakan di Google Classroom. Nanti nilainya digabungkan. Lalu nanti ada pembelajaran PJOK, lalu bahasa Inggris, bahasa Lampung, ya, dan pendidikan agama, baik itu agama Muslim, Islam dan Hindu, ya, karena kelas kita ada yang beragama Hindu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan Gibran bantu teman-temannya untuk berdoa setelah belajar. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gibran. Semoga sampai ketemu lagi di hari Senin, ya, di hari Senin kita Google Meet lagi. Ya, semoga kita sehat selalu dan teman-temannya yang lain nanti bisa melihat rekaman kita pembelajaran hari ini. Baik, pembelajaran hari ini cukup. Semoga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan live dari room Google Meet. Boleh dipencet merahnya.